Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita coba mencari tahu sebetulnya bagaimana dengan larangan demo di depan MK ini. Kita sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard. Ya, Prof. Karim, kebebasan berpendapat dijamin di negara ini termasuk berunjuk rasa, dan itu sudah dilakukan dalam rangkaian Pilpres ini termasuk pada 21-22 Mei yang lalu, tetapi kemudian diakhiri dengan kerusuhan ternyata. Nah, berdasarkan itu kepolisian melarang untuk demo di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sebagian orang mengatakan ini mengekang kebebasan berpendapat, sebagian lagi mengatakan loh, kami bukan berdemo kok, kami melakukan halal bihalal, silaturahmi di situ, masa tidak boleh? Nah, ini bagaimana Prof. Karim menurut Anda? Ya, substansinya kan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia itu kan tunduk pada pembatasan menurut undang-undang. Artinya ada prosedur yang mengatur, ada petugas yang melarang, itu wajar gitu ya. Ya, hanya saya tuh catatan kecil sih, kalau menurut saya mestinya yang dilarang yang konvoi juga ya, kayak motoris segala macam begitu ya. Nah itu satu, tapi menurut saya substansi ini, menurut saya sih tidak jadi soal ya, karena dua alasan. Yang pertama, yang saya khawatirkan itu justru munculnya larangan ini malah membangkitkan macan tidur gitu loh, yang tadinya tidak berniat karena dilarang. Seperti kita berjalan di atas kereta, begitu kereta menambah kecepatannya maka daya dorong badan itu bukan ke depan tapi ke belakang gitu ya. Karena ada larangan malah merasa tertantang, itu yang pertama. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mengapa? Karena saya tidak melihat efikasi dari kegiatan ini gitu loh. Kalau demo hanya untuk demo, berekspresi, menyalurkan hasrat, ya silakan saja. Tapi kalau dihubungkan dengan apa yang terjadi di ruang sidang, apalagi apa yang dihubungkan dengan keputusan mahkamah, menurut saya kok efikasinya kecil atau bahkan mungkin tidak ada. Mengapa? Karena ketika para pengunjuk rasa datang ke sidang mahkamah, kan keputusan sudah selesai, sudah dibuat. Karena kan persidangannya hari kemarin, hari ini gitu loh. Jadi kalau besok datang, itu kan besok hanya pembatasan. Semua kartu sudah di atas meja. Jadi menurut saya kalau dalam hubungannya dengan mempengaruhi keputusan itu tidak ada. Ya, tidak berpengaruh. Tapi kalau sekedar menyalurkan hasrat, mengekspresikan sikap, ya bisa ditonton gitu ya. Nah, yang ketiga, ini akan tersalur kemana gitu ya. Sebab kedua kubu menyatakan dan sudah melarang pendukungnya untuk datang ke mahkamah. Lalu kalau ada yang muncul yang datang ke sana, bisa dipertanyakan, ini sebenarnya eksponen mana? Satu bukan, dua bukan, gitu ya. Lalu kalau ada yang bilang, ya tapi di publik ngomong gitu, di belakang tidak. Kalau begitu, lalu siapa? Jadi alih-alih mendukung salah satu, malah mendegradasikan salah satu gitu loh. Malah jadi selain sulit dilacak pertalian darah politiknya ke satu atau dua, dan kalau dipaksakan datang berdalih ke satu atau dua, malah menurut saya mendegradasikan kehormatan pucuk pimpinannya, karena sudah jelas-jelas melarang. Kita berharap masyarakat menghormati, mendengarkan anjuran atau larangan dari kepolisian ini. Tapi kalau ternyata besok masih ada yang berdemonstrasi dan itu dilakukan mungkin tidak dengan cara-cara yang benar, petugas keamanan itu punya otoritas ya untuk menindaknya. Loh iya, salah satu bagian demokrasi yang menyebalkan itu tuntutan bagi kita untuk tunduk pada prosedur yang disepakati undang-undang. Meskipun prosedur itu tidak kita sukai ya. Jadi terlepas dari misalnya penilaian terhadap kepolisian, tapi pihak inilah yang berwenang untuk itu gitu ya. Meskipun ada organ lain memiliki kemampuan yang sama atau mirip, tapi tidak berwenang kan tidak bisa. Jadi menurut saya suka atau tidak memang itu harus dilakukan gitu ya. Karena melihara kepentingan yang lebih besar, lebih banyak, kepentingan umum yang jauh lebih besar dari itu. Kita sih yakin ya bahwa besok kalaupun ada aksi unjuk rasa itu akan tetap dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Supaya saya malah lebih yakin kalaupun ada tidak banyak gitu ya, karena orang sudah rasional, apapun yang terdedah di mahkamah itu sudah jelas terang benderang, hanya sampai di sana perdebatannya, bukti yang dihadirkan sudah ada, saksi sudah ada.
Jadi orang yang diam-diam pun bisa mengkalkulasi kira-kira arahnya kemana gitu ya. Oke. Dan itu Baik. babak akhir yang ditempuh dalam Pilpres ini. Setelah itu selesai. Mau apa lagi? Baik. Hidup harus Ya. terus berjalan ya. Terima Ya, kasih. jadi peluit Pilpres itu sudah ditiup. Peluit akhir Pilpres sudah ditiup begitu hakim mengetok palu ya. Baik. Sudah Terima dengan kasih perpanjangan Profesor. waktu juga. Ya, Oke. terima kasih. Terima kasih Profesor Karim Suryadi mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Prof. Mas Kohar, pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian demo itu dipandang sebagai penyaluran emosi. Ada yang mengatakan bahwa unjuk rasa itu jangan dilarang karena yang penting diwadahi, diatur supaya tidak merugikan kepentingan yang lain. Karena justru dengan begitu kemudian itu ada kanalisasi emosi supaya tidak meletup, tidak meledak. Nah, bagaimana kalau ada pendapat begitu? Ya, jadi begini, ada kaidah prinsip besar di kalangan tradisi pesantren itu. Kaidah itu atau ada kaidah itu adalah bunyinya begini. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih gitu. Jadi apa, Mas? Menolak mudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Oh. Jadi apabila ada sesuatu yang memiliki bahaya besar, maka dia harus ditolak dulu. Meskipun ada manfaatnya. Oh, oke. Gitu loh. Jadi kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh aturan, dibatasi oleh aturan yang tidak boleh merugikan kepada publik. Nah, merugikan publik itu mudarat. Karena itu dia harus ditolak dulu. Bahwa kebebasan berekspresi itu juga bagian dari manfaat, ya. Karena dia akan mengekspresikan sesuatu. Meskipun relevansinya juga dipertanyakan. Kalau besok itu berbondong-bondong ke sana untuk apa? Sudah tidak bisa mengubah putusan. Keputusan sudah diambil, tinggal dibacakan saja besok. Nah, apa yang akan diputuskan ya itulah ekspresi atau refleksi dari proses-proses yang sedang berlangsung sebelumnya. Dan itu tidak bisa mengubah jarum jam sejarah karena kesempatan sudah diberikan secara proporsional, secara adil kepada kedua-duanya. Siapapun ahlinya juga sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana keahlian mereka. Lalu dokumen-dokumen juga sudah diberikan waktu untuk, bahkan ada tambahan waktu. Ada kebijakan dari Hakim MK yang boleh merevisi permohonan misalnya kan, petitum di dalam permohonan. Itu kan artinya sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Nah, kalau semuanya sudah diberikan kelonggaran, ya tinggal menerima apa yang menjadi keputusan. Pertanyaannya adalah katanya sekarang sudah mulai berkumpul orang-orang menjelang atau di sekitar mendekati gedung MK. Faktanya ya, bukan hanya katanya. Begitu. Saya belum lihat sendiri sih, saya baru dengar saja. Nah, tetapi pertanyaannya kalau kemudian demo itu terus dilakukan besok, dan itu bersikeras untuk diadakan di depan MK. Apa yang harus dilakukan? Kita akan lanjutkan selepas jeda. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita ingin mendengarkan juga bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan larangan demo di depan gedung MK. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Ada larangan demo di depan MK ini Pak. Bagaimana menurut Anda? Ya, larangan demo di MK itu kan tidak membatasi mengeluarkan pendapat. Karena jauh-jauh sebelumnya Pak Kapolri telah mencanangkan hal itu. Nah, artinya kita mengeluarkan pendapat itu bebas, tapi terbatas. Ada aturan-aturan, ada etika-etika. Kalau toh alumni 212 dengan dalih halal bihalal, mestinya kan di Istiqlal, apa nyewa hotel gitu loh. Jangan di depan MK lah. Kaitannya apa? Ini mesti ujung-ujungnya mau ngamuk ini nanti. Kemungkinan begitu ya? Ya, saya yakin ini mau ngamuk lagi nih. Saya tuh sebagai pecinta Metro TV kadang gemes emosi. Jangan Pak. Kalau peristiwa 21-22 Mei itu kalau jauh-jauh sebelumnya Pak Prabowo itu sudah jangan people power, pasti tidak akan terjadi. Nah ini bagaimana nanti kalau ngamuk lagi kan rusuh lagi. Semoga tidak ya Pak Sukarwan. Kita harapkan para pendemo tetap memikirkan bangsa. Terima kasih Pak Sukarwan dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak.
Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Aji di Gresik, Jawa Timur. Pak Aji, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Tohar. Pagi. Saya Metro. Selamat pagi, Pak Aji. Silakan Pak, menurut Anda bagaimana Pak? Ya, jadi unjuk rasa besok itu harus kita acungi jempol Kapolri. Oh, kenapa Pak? Perintahnya sangat tegas sekali. Ya. Nah, unjuk rasa besok itu bukan kebebasan, tapi kebablasan. Kebablasan. Iya, ngawur itu, karena semuanya sudah selesai. Ya. Nah, yang saya minta, agama itu jangan dijadikan kedok. Oke. Ya. Ini kan agama selalu dijadikan kedok yang sama siapa itu, Ustadz siapa itu kemarin itu, ya. Itu selalu dijadikan kedok. Padahal alasannya karena kita adil. Indonesia ini pemerintahan kita ini, yang nggak adil yang mana? Ya. Alasannya cenderung dibuat-buat begitu Pak Haji? Ya, dibuat-buat. Apakah harus semua orang Indonesia ini harus punya sepeda motor semua? Baru itu dikatakan adil. Ukuran keadilan ya? Ya nggak mungkin, ya toh? Iya. Nah, itu semua besok itu yang akan unjuk rasa itu adalah orang-orang garis keras. Yang akan ingin merubah tatanan Indonesia ini. Itu udah jelas itu kayak gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji di Gresik, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Haji ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Kohar. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas menurut Anda larangan demo di depan MK ini Mas Dani? Bagus, saya acungi jempol untuk Pak Kapolri ya. Oh. Besok demo boleh-boleh aja tapi jangan sampai mendekati gedung MK gitu. Nah, kalau mereka masih membandel atau memaksakan diri untuk mendekati gedung MK, saya berharap polisi jangan defensif, tapi harus agresif, harus ofensif. Tangkepin aja mereka itu gitu loh. Nanti kalau ada yang memanfaatkan peluang itu untuk mengkambing hitamkan atau menjatuhkan korban bagaimana Mas Dani? Ya mereka itu kan selalu alasannya kalau polisi ofensif, agresif, alasannya selalu melanggar hak asasi manusia. Nah mereka sendiri dalam prakteknya nggak pernah tuh menghargai hak asasi manusia orang lain, gitu. Nah jadi menurut saya apa yang statement yang dikeluarkan oleh Pak Kapolri itu sudah sangat benar gitu. Jadi kalau mereka terus-terusan masih membandel, ya udah bikin aja kayak tragedi Tiananmen kalau perlu, gitu loh. Waduh. Iya, nah ini berkaca di peristiwa 21-22 Mei kemarin ya, mereka tuh pertama itu ngomong katanya maghrib berjamaah, buka puasa bersama, taraweh berjamaah, polisi masih mentoleransi gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya rusuh juga kan, sekarang kedoknya halal bihalal lah. Ya saya betul tadi kata Pak Sukarwan di Magelang, kalau halal bihalal ya nyewa hotel kayak atau nyewa gelanggang remaja kayak gitu. Tempat lain begitu ya? Iya, kok ini kok jadi pengalaman untuk peristiwa-peristiwa politik berikutnya, ini aparat harus jeli gitu loh. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang waktunya mepet, waktunya bersamaan dengan peristiwa politik, ini perlu dicurigai gitu loh. Oh, gitu. Oke. Itu mungkin dari saya Bang Leo, Mas Kohar, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dani ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Bung Galang. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pernyataan statement bahwa mereka membela agama. Kita parameternya ukurannya apa membela agama? Sekarang mau masyarakat Islam dari hasil pemilu 17 juta itu memilih Pak Jokowi. Parameternya berarti lebih banyak Islam yang mendukung Pak Jokowi. Ketidakadilan itu pada parameternya apa? Dalam Islam yang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa itu bukan keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah keadilan. Nah, sekarang saya pengen tahu, kalau memang mau halal bihalal seperti yang dikatakan tadi, halal bihalal itu kan saling menghalalkan dalam budaya Indonesia kan saling menghalalkan. Kalau ada dosa saling maafkan. Lah kalau ini bukan dosa, orang lain terhambat pekerjaannya. Kalau dalam Islam ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lah apa? Hakim sudah menyatakan bahwa mereka cuma tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah bersumpah loh mereka itu. Tidak mungkin mereka mau main-main, apalagi mereka itu umurnya sudah tua-tua, di atas 65 tahun sudah selesai dengan kehidupan duniawinya, saya pikir. Kok ini diragukan? Kalau menurut Anda Pak Edward, sebetulnya kalau seandainya besok masih ada yang berdemonstrasi, berusaha mendekati gedung MK, sebetulnya motif mereka itu apa ya? Karena
saya kira mereka sudah tahu kok bahwa putusan MK itu tidak bisa diubah lagi begitu. Ini menurut Anda seperti apa, Pak Edward? Jadi gambarannya sama terlihat di sidang pengadilan waktu di MK. Mereka cuma ingin memancing emosi para hakim. Itu perilaku BW itu. Supaya kelihatan ada ketidakadilan. Sama dengan ini, seolah-olah nanti kalau mereka merangsek, polisi yang bertindak agresif, dianggap polisi tidak melanggar hak asasi manusia. Ini yang mereka pancing bikin kerusuhan. Novel Bak Mukmin itu, Habib itu, kembalikan aja ke Yaman itu. Suruh mereka berjuang di negerinya di sana. Jangan ngapain ngaca-ngaca di Indonesia. Kembalikan ke negeri leluhurnya mereka. Baik. Jangan bikin Terima kasih, kekacauan di Indonesia. Terima kasih. Edward di Bengkulu, selamat pagi Pak. Para pemirsa melihat dengan pendapat mereka, tapi kita akan bahas selepas jeda. Mas Kohar dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, tadi ada 4 penelpon Pak Sukarwan tadi dengan jelas mengatakan bahwa larangan demo di depan MK itu tidak membatasi pendapat. Bebas memang harus, tapi ada aturan yang membatasinya. Dan penelpon yang lain juga mirip-mirip dengan itu. Tapi pertanyaannya adalah begini, kalau tetap berkeras, besok mau demo di depan gedung MK, nah itu apa yang harus dilakukan oleh petugas keamanan? Nggak ada pilihan kecuali tindakan tegas. Kenapa? Karena polisi merupakan aparat negara yang dia diberi wewenang untuk melakukan tindakan represi. Jadi dia dibiayai oleh negara, dibiayai oleh rakyat, tapi dia boleh demi melindungi rakyat, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, boleh melakukan represi. Tidak nanti dibilang, wah ini semena-mena, otoriter, dan lain-lain sebagainya? Nggak usah takut untuk dikatakan seperti itu, karena semua proses sudah dilalui. Proses negosiasi sudah dilalui, proses anjuran-anjuran juga sudah dilalui. Tentu kita berharap tidak akan ada terjadi. Tidak perlu sampai ke ujung itu ya? Tidak perlu sampai ke ujung itu. Kalau yang mau halal bihalal, masih banyak tempat di Jakarta yang bisa dipakai ya untuk melakukan itu, mau reuni, mau halal bihalal. Tadi kan ada yang bilang namanya juga halal bihalal, itu nama bihalal itu kan kita melakukan yang halal, Anda juga halal gitu. Anda ridho, saya juga ridho, ikhlas semuanya. Tetapi kalau mengganggu ketertiban umum kan nggak ada yang banyak yang tidak ridho. Pastilah. Banyak yang kemudian kecewa karena susah berjalan, tidak menemukan akses, sehingga ekonomi kemudian ikut mandek. Itulah yang disebut sebagai mudarat tadi itu. Jadi demokrasi, Leo, demokrasi itu orang memang boleh memiliki keinginan. Bebas memiliki keinginan, tetapi dia juga harus sadar bahwa keinginan dia dibatasi oleh keinginan orang lain. Orang lain punya keinginan. Tidak bisa dia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Itu namanya egois. Dan ketika egois, maka dia akan berbenturan dengan ego-ego yang lain. Yang ketika itu bertemu, maka ya harus dicari solusinya. Supaya apa? Pertemuan di antara ego-ego ini menghasilkan sebuah keputusan mana yang betul-betul mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Nah, kalau sampai tindakan mereka itu ternyata hanya ingin, jadi misalnya gini, kan stigma sudah disampaikan dari awal. Cap itu sudah disampaikan. Kalau bukan kubu saya yang menang, maka curang. Kalau bukan saya yang dimenangkan, maka tidak adil. Sudah ada pokoknya. Sudah ada pokoknya. Kalau seperti itu kan tidak bisa. Demokrasi tidak bisa seperti itu. Ya dilihat, proses hukum juga tidak bisa disimpulkan seperti itu. Toh proses pemeriksaan ahli, pemeriksaan saksi, menyampaikan keterangannya, tidak ada yang diancam. Mau menggunakan isu ancaman, ternyata ketika ditanya di sidang nggak ada yang merasa nggak ada yang terancam. Bentuk ancamannya seperti apa juga tidak bisa dijelaskan. Artinya mereka sudah bebas menyampaikan. Bahkan kan ada beberapa statement-statement yang ternyata setelah diverifikasi di lapangan berbeda. Misalnya Kecamatan Juwangi Boyolali itu jalannya tidak beraspal. Fakta di lapangan beraspal. Ketika dia bilang bahwa dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain di Boyolali itu butuh waktu 3 jam. Setelah diverifikasi antara 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi statement-statement siapa yang membalikkan keadaan, siapa yang berusaha untuk menutupi sesuatu, itu akan
terlihat ketika sidang berlangsung terbuka dan itu sudah dilakukan. Pertanyaannya begini Mas Kohar, terkait dengan larangan demo, kan paslon nomor 02, Pak Prabowo sudah menyampaikan lewat video. Apalagi itu kan. Nah itu apakah dengan video itu saja cukup untuk mengajak, untuk mengarahkan para pendukungnya, sehingga kemudian kalau besok ada yang demo, kita bisa pastikan bahwa oh itu ternyata bukan pendukung 02. Nah kita harus bisa menyelaraskan antara apa yang ada di front stage dengan di backstage. Panggung depan dengan panggung belakang harus sama. Nah, kan banyak kritik mengatakan bahwa politik Indonesia atau politik di kawasan Asia ini lebih banyak diwarnai oleh apa yang terjadi di panggung belakang. Deal-deal itu terjadi di belakang. Dan itu beda dengan yang di depan, begitu ya? Nah, itu seringkali berbeda dengan yang ada di depan. Berbeda dengan demokrasi di negara-negara yang sudah relatif mapan, yaitu ya front state. Apa yang tampak di depan itulah ya begitu. Memang yang terjadi sesungguhnya. Apa adanya, nah, kita harus menuju ke proses seperti itu. Pemimpin itu akan dilihat dari apa yang dia ucapkan, apa yang dilihat dari seruannya, apakah ucapannya, seruannya selaras dengan apa yang terjadi di lapangan, atau seruan itu sekadar lip service. Harus ada tindakan lanjutan tidak dari paslon 02 setelah video itu? Ya, video itu kan sebenarnya terang benderang, memuat dua hal. Pertama, melarang pendukungnya untuk berbondong-bondong ke MK. Jelas itu ya? Jelas, serahkan kepada tim kuasa hukum. Kedua, akan menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dua itu sudah cukup. Jelas, clear, sehingga nanti ketika ada orang yang memaksakan diri untuk melakukan aksi apapun, apalagi aksi anarkistis di depan gedung MK, maka itu pasti bukan pendukung Prabowo. Sudah jelas tuh? Sudah jelas, karena Prabowo sudah melarang. Kalau mereka tetap nekat, ya berarti Prabowo tidak bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi pada mereka. Nah, itu berarti komponen lain, eksponen lain yang tujuannya bukan lagi untuk mendukung paslon 02, bukan lagi untuk menjaga, hanya menunggangi saja ya, tapi dia ingin memanfaatkan situasi. Batasan yang diperbolehkan oleh petugas keamanan itu seperti apa Mas Kohar? Karena kalau kita melihat pengalaman 21-22 Mei yang lalu, itu kan sebetulnya banyak pemakluman yang dilakukan. Ada batas menyatakan pendapat pukul 18 waktu Indonesia Barat atau sesuai waktu lokal, tapi itu sudah dilewati. Ada banyak pemakluman yang ujungnya malah kemudian berujung kepada kerusuhan. Nah ini besok batasannya gimana? Ya batasannya sudah jelas, sesuai undang-undang saja. Begitu mereka melanggar undang-undang, waktu misalnya, waktu membolehkan hanya sampai pukul 18. Tetapi ketika pukul 18 itu tidak ditaati, ya harus ditindak tegas. Atau lokasi juga begitu. Lokasi sudah dibatasi di depan MK, di sekitar MK sudah ada garis yang melarang mereka untuk masuk zona itu. Begitu mereka melanggar itu, ya harus langsung cepat ditindak. Sesuai aturan saja. Sesuai aturan. Nah tentu saja dengan prosesnya macam-macam, tingkatannya macam-macam, ada persuasi, negosiasi. Ya kemudian kalau tetap menekat ya harus dengan aksi. Negara harus hadir dan hukum harus ditegakkan. Semoga itu yang terjadi besok dan apapun yang terjadi tidak ada kerusuhan ya Mas Kohar. Amin. Itu harapan kita bersama. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah di sini Mas. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, apapun hasilnya, putusan Mahkamah Konstitusi sudah melalui proses peradilan sesuai konstitusi. Kini giliran tugas pihak-pihak terkait untuk menerima dan melaksanakan putusan MK itu. Semua harus menyadari bahwa kalah dan menang dalam Pilpres adalah biasa. Ketika kompetisi pemilu usai, rakyat harus kembali bersatu padu untuk melanjutkan membangun negeri. Karena negeri ini, negeri kita bersama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.